pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik pembahasan yang sangat menarik, yaitu perbedaan lembaga negara di era Orde Baru dan di era reformasi. Kenapa sih dulu ada DPA dan sekarang dihilangkan? Dan kenapa sih MPR itu kayak dulu itu di atas banget? Mari kita simak videonya. Oke, sekarang kita mulai bahas dari masa Orde Baru. Kata kuncinya itu satu, yaitu piramida kekuasaan. Di masa ini, struktur lembaga negara itu bertingkat, ya, jadi secara vertikal. Paling pucuk yang paling tinggi ada MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dulu MPR ini disebut lembaga tertinggi negara. Ingat, tertinggi, karena MPR dianggap penjelmaan dari seluruh rakyat yang ada gitu ya. Di bawahnya baru ada lembaga-lembaga tinggi negara, yaitu kayak Presiden, DPR, BPK, lalu ada MA, dan juga ada Dewan Pertimbangan Agung. Jadi intinya Presiden itu bawahannya MPR, tapi praktiknya di masa Orde Baru ini Presiden Soeharto itu punya kontrol yang sangat kuat terhadap lembaga-lembaga lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Terus kenapa kok diubah? Kenapa sistem piramida yang tadi kita bahas, di mana MPR menempati posisi tertinggi itu dia runtuh? Jawabannya ada pada tahun 1998. Ada krisis moneter, kerusuhan, dan tuntutan rakyat yang meledak. Sistem Orde Baru dianggap menyuburkan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena tidak adanya checks and balance, karena tidak ada saling mengawasi. Kekuasaan terlalu menumpuk di eksekutif, yaitu presiden. Pada masa itu adalah Soeharto. Akhirnya lahirlah era reformasi yang menuntut adanya amandemen UUD 1945 dengan tujuan untuk kekuasaan itu nggak dipegang hanya oleh satu orang saja. Nah, setelah ada perubahan tadi, yang akhirnya ada amandemen 1945, yang dengan tujuan untuk agar kekuasaan tidak dipegang satu orang saja, muncullah struktur negara yang berbeda, yang sangat jauh berbeda dari yang tadinya vertikal menjadi horizontal. Nggak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara, dan MPR sekarang itu sejajar sama lembaga negara yang lain. Apa aja lembaganya? Ada MPR, Presiden, DPR, DPD. DPD ini salah satu yang baru ya. Lalu ada BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Loh, DPA kemana? DPA dihapus ya teman-teman, diganti jadi Dewan Pertimbangan Presiden, yang masuk rumpun eksekutif dan bukan menjadi lembaga tertinggi lagi. Nah, jadi kalau mau dirangkum bedanya Orde Baru dan pada masa reformasi adalah Orde Baru itu vertikal, di mana MPR itu ada di tempat yang paling atas, tidak ada di tempat yang tertinggi. Sedangkan reformasi itu adalah horizontal, di mana semua lembaganya saling sejajar dan saling mengawasi. Di era reformasi kita juga punya lembaga-lembaga baru ya, seperti MK itu Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan DPD. Sedangkan DPA dihapus dan dihilangkan. Dulu kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tapi sekarang kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dulu presiden dipilih oleh MPR, dan sekarang kita bisa nyoblos presiden. Ya, rangkuman singkat tentang dinamika lembaga yang ada di Indonesia. Saya kira perubahan-perubahan ini terjadi hanya memiliki tujuan untuk menciptakan kesehatan demokrasi yang ada di Indonesia. Dan ya, saya rasa video ini sekian, cukup sampai di sini, dan terima kasih.